ting tung ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Shalom. Apa kabar adik-adik? Tentunya luar biasa. Luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang apa Kak? Yang akan menghafalkan ayat Yang sudah berhasil menghafalkan ayat. Kita hitung sampai 3 ya Kak ya. 1, 2, 3. Pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Shalom. Saya akan menghafal firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih. Kakak salam teman-teman, gimana kabar hari ini? Pasti sehat kan? Yuk ikut Valen. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih dan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang waktunya adik-adik untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita akan mau menari, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus cinta pada kita semuanya. Puji Tuhan. Dalam cintamu Allah, lebih dalam dari apapun, besar-besar
Kita lipat tangan kita tutup mata kita. bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Berpujilah nama-Mu Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang baik seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman itu disampaikan, firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi ajak semuanya untuk menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, bagaimana video tadi? Sungguh memberkati, bukan? Sekarang Kak Novi akan mereview sedikit video yang tadi kita tonton bersama-sama. Ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan, dia dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada seorang imam yang melewati jalan tersebut. Kita tahu sendiri ya kalau imam adalah orang yang taat beribadah. Namun imam tersebut hanya melewati dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian ada seorang Lewi. Seorang Lewi adalah seorang yang melayani di Bait Allah. Namun apa yang dilakukan oleh orang Lewi? Yang dilakukan orang Lewi sama seperti imam tadi. Dia hanya melewati orang itu saja. Beberapa saat kemudian ada seorang Samaria. Seorang Samaria melihat si pemuda yang dipukuli tadi. Dia merasa kasihan. Dia turun dari keledainya, memberinya minum, dan membasuh lukanya serta menaikkan pemuda tadi di atas keledai dan membawanya ke penginapan. Serta tidak hanya itu, dia juga membiayai biaya penginapan dan pengobatannya. Nah, sekarang Kak Novi mau bertanya, kalau menurut kalian, siapa sih sesama manusia? Nah, kalau Kak Novi tanya seperti itu, pasti kalian dengan mudah menjawab. Sesamamu manusia adalah setiap orang, atau setiap orang adalah sesamamu manusia. Tapi gimana ya kalau sekarang ini? Zaman sekarang ini, kalau kita menyaksikan di televisi, di radio, di handphone, mungkin banyak sekali kejadian atau tindak kejahatan yang terjadi. Mungkin adik-adik juga sering menyaksikan sendiri banyak tindakan kejahatan mungkin pencopetan
atau perampokan, banyak tindak kejahatan. Itu kadang-kadang membuat adik-adik takut, membuat adik-adik curiga dengan sesamamu manusia ini. Jika dikaitkan dengan kejadian sekarang, mungkin banyak tafsiran yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut adalah tindakan yang tepat. Namun karena di Bilangan 19 ayat 11 sampai 12 diceritakan bahwa seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya sendiri. Bisa jadi imam tersebut berpikir bahwa orang yang akan ditolongnya tadi sudah meninggal. Seorang imam tidak boleh memegang mayat. Dia tidak boleh menajiskan dirinya. Atau orang Lewi juga sedang terburu-buru melakukan pelayanan. Namun apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini adalah pentingnya mengasihi orang lain atau pentingnya nilai seorang manusia. Oleh karena itu ada 3 poin penting yang perlu dicatat dan direnungi oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dalam perbuatan. Sama seperti tertulis di dalam Yakobus 2 ayat ke-26b. Kita baca bersama-sama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, kalau adik-adik mempunyai iman dan ketaatan kepada Tuhan, adik-adik harus menyatakan itu melalui perbuatan. Dan yang kedua, menyadari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita wajib disalurkan kepada orang lain. Jadi kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak boleh disimpan sendiri, tapi harus disalurkan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mengasihani orang lain tidak boleh melihat apa? Melihat ras, tidak boleh melihat apa? Melihat suku, melihat warna kulit, tidak boleh. Tidak melihat agama. Kita harus mengasihi semua orang tanpa syarat seperti yang Tuhan ajarkan. Seperti yang Tuhan ajarkan di Lukas 10 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana? Adik-adik sudah bisa mengasihi orang lain? Jawabannya ada di diri adik-adik sendiri. Oke, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarkan firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam buat setiap hati kami. Biar kami dapat mengasihi orang lain tanpa syarat ya Bapa. Biarkan kami Tuhan mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah menyaksikan firman Tuhan tadi. Firman Tuhan tadi tentang apa? Tentang mengasihi ya, orang Samaria yang murah hati. Jadi adik-adik, siapapun kita harus tetap mengasihi. Karena itu perintahnya Tuhan Yesus. Kak Alma tadi menyaksikan ya? Oh pasti dong Kak Rika. Bukan menyaksikan tetapi mengikuti ibadah dengan baik. Hari pujian, ikut doa dan mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Uangnya disiapkan ya adik-adik ya. Jangan diremas-remas, dilipat yang rapi. Ya Kak Rika, silakan. Adik-adik ingin tahu kan
poinnya ada berapa? Poinnya semakin hari semakin mengejar. Jadi tetap semangat untuk mengumpulkan setiap tugas-tugas ya adik-adik ya. Ayo kita lihat poinnya adik-adik. Sudah tahu kan poin-poinnya berapa? Ayo semakin rajin dalam mengerjakan setiap tugas sekolah minggu. Nah, untuk sekarang ada tugas menghafalkan ayat ya. Ada di mana Kak? Di Lukas 10 ayat 27. Kita akan memberi contoh kepada adik ya Kak ya. dengan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus siapa saja ya Kak yang mau menghafalkan ayat ini? Yang bertugas menghafalkan ayat hafalan pada kesempatan saat ini adalah yang pertama adalah Ferenza, Chelsea, Aurel, Mario, dan Amel. Nah, diingat-ingat ya, 5 anak itu yang bertugas untuk menghafalkan ayat. Nah, jangan khawatir untuk yang lainnya, masih ada tugas-tugas lainnya, sama seperti kelas Yehuda. Nah, kelas Yehuda apa ya tugasnya? Kak Atma punya tugas. Nah, di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soal seperti ini tuh nanti ya akan ditayangkan nanti. Seperti apa sih ini? Kak Atma akan jelaskan dulu. Di sini ada kata-kata yang diacak. Kemudian di sini ada kalimatnya. Nah, untuk mengerjakan kata-kata yang diacak ini, untuk mewarnai kata-kata yang diacak di sini, adik-adik menjawab dulu yang sini. Menjawab pertanyaan yang ada di sampingnya terlebih dahulu. Bisa menjawabnya dari mana, Kak? Dari ayat Lukas ini, dari pasal di Lukas ini, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sehingga adik-adik bisa menjawab yang bagian kalimatnya. Setelah dijawab, yang kosong-kosong itu dijawab, nah adik-adik bisa mewarnai kata yang di sini. Begitu, paham? Nah, sekarang untuk kelas Daud dan kelas Zakius. Apa ya Kak? Menyanyi lagu tadi, dalam-dalam cintamu Bapa. Oh iya. Nah kalau adik-adik belum bisa lagunya, bisa kembali lagi ditayangkan ulang ibadah sekolah minggunya. Jadi diikuti kembali supaya lagu-lagunya juga hafal, karena kita belajar lagu-lagu yang baru juga. Nah, tugas adik-adik dikumpulkan paling akhir kapan ya Kak? Hari Kamis. Seperti biasa. Hari Kamis ya adik-adik ya. Di nomornya di bawah ini. Oke, hari Kamis di nomor di bawah ini. Nah, sekarang kami juga mengundang untuk murid-murid sekolah minggu yang baru, untuk adik-adik semuanya boleh bergabung di sekolah minggu GPDI Immanuel. Nah, kalau adik-adik ikut serta dalam tugas-tugas ini, adik-adik boleh perkenalkan diri adik-adik di WA nomor di bawah ini juga. Nah, sekarang waktunya kita akan mengakhiri pertemuan ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan satu di dalam doa ya Kak. Kembali ke Arna undang untuk adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami.
Ajar kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Melalui kasih, melalui cinta, melalui perhatian yang boleh kami berikan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami. Sehingga mereka juga dapat diberkati seperti kami sudah diberkati Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu, orang tua dan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.